Oke, halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk berbagi informasi seputar vaksin di Korea ya. Di masa pandemi ini kita berharap pandemi ini cepat berakhir, terus aktivitas mulai normal kembali. Dan kali ini aku mau langsung ngobrol ke salah satu PMI yang ada di Korea Selatan yang udah vaksin terlebih dahulu. Dia berada di Emsong ya Pak, wilayah Emsong. Silakan perkenalkan diri dulu, nama, terus apa, lokasi kerjanya daerah mana, asal Iya, juga dari mana. aku Yosi Ananda, kerjanya di Chungcheong Bukdo di Emsong. Saya udah vaksin COVID-19 untuk tahap pertama dengan jenis vaksin AstraZeneca. Kemarin vaksinnya tahap 1 pada tanggal 1 Juni dan nanti tahap 2-nya akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus. Gitu. Oke. Nah, jadi vaksin ini saya mendaftarnya melalui aplikasi. Sebenarnya vaksin yang diberikan sekarang itu dikhususkan untuk orang Korea dulu dengan umur yang udah ditentukan ya. Oke. Tapi kita juga bisa mendaftar melalui aplikasi itu namanya Janyo Vaksin ya. Janyo Vaksin itu kalau diartikan sisa vaksin. Jadi ada beberapa vaksin yang dikhususkan untuk Korea tapi orang Korea tidak melakukan vaksin dan vaksin itu tidak digunakan. Jadi bisa digunakan oleh orang lain dengan cara berebut ya. Jadi kita bisa Berarti daftar emang random ya, random diacak gitu. kita bisa daftar melalui aplikasi yang namanya aplikasi Never. Jadi bagi teman-teman yang udah punya aplikasi Never lalu bikin ID Never, nanti bisa diklik di pencarian namanya Janyo Vaksin ya. Janyo Vaksin itu kayak gini, bisa kelihatan nggak? Oke. Janyo Vaksin. Nah di situ nanti Janyo Vaksin Yeyak. Jadi ini ada di bawahnya, ada yang di warna hijau ini Janyo Vaksin Yeyak Sinchong. Kita klik. Nah setelah itu Muncul wilayah ya, wilayah eh yang bisa, rumah sakit yang bisa mendapatkan vaksin eh, ini. di sini emang tidak terdapat sisa vaksin yang tersedia, tapi kita bisa mendaftar. Ini makam udah selesai berarti ya. Tapi kita bisa mendaftar eh, maksimal 5 lokasi rumah sakit ya. Jadi nanti suatu waktu kita apa namanya, sewaktu-waktu ada sisa vaksin, kita bisa dapat dihubungi oleh pihak rumah sakit kayak gitu. Ember, ember. Seperti ini. Jadi intinya teman-teman ya, vaksin ini tuh belum serentak di Korea. Jadi ini bisa dibilang terobosan sendiri ya, jadi inisiatif sendiri. Jadi pemerintah Korea sendiri pun sebenarnya belum menentukan hari tanggal kapan vaksin serentak di Korea berdasarkan umur sih. Kalau kabar kaburnya itu emang berdasarkan umur, cuman emang belum terrealisasi secara pasti dari Koreanya itu kapan, bulan, dan apanya gitu loh. Sebenarnya jamnya itu belum belum jelas, tapi yang pasti tahun ini tuh berharap seluruh warga negara atau warga asing yang ada di Korea tuh mendapatkan vaksin semuanya. Dikategorikan berdasarkan umur, itu kabar kaburnya ya. Yang dilakukan Bang Yosin itu emang terobosan sendiri seperti itu, inisiatif sendiri. Terus Bang Yos, untuk informasi ini didapat dari mana nih, untuk teman-teman yang bingung nih kok bisa dapat dari informasi dari mana? Oh, aku dapat informasi dari rekan kerja di pabrik. Jadi suruh daftar melalui situ. Lalu aku dapat sisa vaksin dan kemarin udah divaksin tahap pertama. Begitu. Terus untuk dapat informasi nggak sih, apakah hanya di wilayah Bang Yosi daerah Emsong aja, ataupun mungkin di wilayah Gyeonggi atau di wilayah lain, apakah ada informasi lebih lanjut lagi? Seperti itu. Tergantung ya, kayak cepet-cepetan aja siapa yang dapat gitu. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Kalau
yang daftar sisa vaksinnya banyak, jadi yang cepet-cepetan aja, siapa yang cepet dia Berarti dapat. intinya vaksin itu berada di mana sih? Intinya gini, maksud aku tuh pertanyaannya adalah eh itu vaksin itu udah pasti ada di tiap daerah kah? Atau emang di wilayah khusus? Misalkan nih di Bang Yos ini mungkin pandeminya tinggi terus daerahnya dikhususkan dilebih dulu kan seperti itu. Kalau untuk wilayah Gyeonggi kan sepertinya kan masih belum ini ya, belum dapat informasi seperti itu. Silahkan. Setiap daerah sih ada. Oh, seperti cuman informasinya belum nyampe ke menyeluruh untuk vaksin seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat di Never itu lokasi di sekitar sini juga ada itu Janjo Vaksin. Jadi bisa daftar di lokasi rumah sakit terdekat di sini. Jadi sewaktu-waktu ada sisa vaksin nanti bakal dihubungi. Oh, seperti itu. Jadi emang informasi seperti ini emang rada susah ya teman-teman ya, karena nggak ada informasi pasti. Jadi tergantung inisiatif kita sendiri. Kalau kita tuh rajin mencari info, mungkin kita bisa tahu. Tapi kalau nggak apa ya, nggak mau tahu atau misalkan ya nggak bakalan tahu gitu. Jadi intinya itu emang untuk vaksin yang dilakukan Bios ini emang inisiatif sendiri, bukan dari pemerintah. Kecuali kalau dari pemerintah itu emang kita udah didata, udah pasti dapat mungkin via SMS ataupun yang lainnya mungkin ini lebih jelas, tapi yang dilakukan BOC ini emang benar-benar inisiatif sendiri. Terus ya seperti itu, nggak jelas gitu, jadi nunggu nggak ada yang kadang nggak pasti ya Bang Yus, berarti ya kita tuh nunggunya itu kayak gitu. Jadi dia sedang nunggu yang ke tahap 2 seperti itu. Terus efek sampingnya nih dari vaksin ini nih apa? Kalau aku sih mungkin suhu tubuh naik ya. Oke. Itu paling sehari sampai 2 hari aja. Setelah itu normal kembali. Efek sampingnya seperti apa? Apakah langsung menggigil, keringat dingin atau seperti apa? Cuma aku sih badannya suhu tubuhnya rada panas gitu aja sih. Tapi nggak terlalu panas juga. Iya sih, gue juga tahu kalau sebenarnya kayaknya juga bakalan ini juga. Dapat informasi nggak sih kalau vaksin ini tuh bakalan berfungsi juga dipakai untuk di luar negeri? Misalkan nih kita udah vaksin terus di luar negeri kita tanpa karantina atau apa seperti itu, dapat surat nggak atau ada apa gitu khususnya? Jadi kalau kita udah divaksin kita bisa download aplikasi. Aplikasi itu namanya apa namanya? Kalau dalam bahasa Koreanya kita nyebutnya Chilbyong Kwanlichong itu atau COOV itu Corona 19 Jonja Yebang Jobjongjeng Myongso. Jadi kita nanti dapat barcode ya, kalau udah divaksin kita nanti dapat barcode. Jadi kita bisa scan kalau nanti misal di airport kita bisa scan. Jadi barcode-nya kayak gini guys ya. Nah, pasti tiap orang beda ya barcode-nya ya. Ya, Buat ngecek itu ya. Jadi ini datanya kayak gini. Terus kayak orang Indonesia kalah ternyata ada unsur penghinaan yang karena nggak ada akses. Ini kita dapat data, Negara miskin banget. lalu kita dapat semacam kayak gini barcode. Rumah gue banyak AC. Ini cuma barcode tahap 1 aja. Oke. Nanti barcode yang tahap keduanya bakal ada lagi. Terus gue juga ngebaca. Terus vaksin ini tuh sebenarnya hanya untuk mencegah atau bisa menjamin 100% nanti virus sih sebenarnya seperti itu. Kalau menurut Apa ada jaminan dari pemerintah, apa dapat jaminan dari dokternya mungkin dapat vaksin ini tuh real 100% bakalan bebas virus atau apa hanya sekedar pencegahan mungkin 90% aman seperti itu. Silahkan. kalau itu sih kurang tahu ya, tapi dengar nggak menjamin sih. Jadi vaksin ini ya buat Pencegahan berarti intinya teman-teman. jadi buat pencegahan aja. Pencegahan lebih baik ya teman-teman ya, yang pasti udah divaksin, semoga antibodinya dapat lebih lagi, jadi kemana-mana aman. Terus untuk masalah yang udah divaksin itu tanpa masker, itu sebenarnya bener nggak sih dianjurkan untuk ya udah nggak usah pakai masker gitu dari pemerintah? Tapi dengar-dengar dari pemerintah pusat kan juga dapat PIN kan katanya kalau divaksin, karena ini bersifat pribadi. Seperti apa dari dokternya mungkin informasinya? Kalau informasi lebih lanjut kurang tahu sih ya, tapi meskipun divaksin pun kita tetap dianjurkan memakai masker buat jaga-jaga aja.
Yes. Oke teman-teman ya, sekian videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekian tentang vaksin yang ada di Korea. Semoga bermanfaat. Jadi untuk kalian tetap safety, tetap pakai masker, tetap jaga diri ya. Oke, see you next time man. Bye bye. Thank you Bang Yos. Bye bye.